Jadi di sini dia lagi ngecat rumah dan terkena pagar rumah tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman semua sudah klik video ini. Karena pada video kali ini spesial kita akan bahas FR sesi 2, yaitu 10 soal wawancara. Oke teman-teman, sebelumnya aku disclaimer dulu ya bahwa FR ini bukan bocoran soal yang asli. Jadi hanya garis besar aja dari soal-soal teman-teman kita yang sudah ikut tes. Jadi buat teman-teman semua jangan hafalin kunci jawabannya. Karena bisa jadi bentuk soal teman-teman akan sedikit berbeda dan juga pilihan gandanya akan berbeda. Teman-teman cukup pahami pola cara menjawab soal atau cara memilih pilihan ganda. Bagaimana sistem eliminasinya dan kenapa jawaban itu lebih tepat daripada jawaban yang lain. Wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman, baik itu P3K guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Jadi buat teman-teman semua pastikan teman-teman nonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, karena pada video kali ini kita spesial bahasnya wawancara, jadi saya hanya akan bahas mengenai materi wawancara teman-teman, di mana materi wawancara ini untuk menilai apa sih integritas dan moralitas. Kalau dulu hanya sampai sini, tapi tahun 2024 diperjelas lagi beberapa aspeknya, yaitu ada 5 teman-teman. Yang pertama kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Jadi antara yang 5 ini saja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman punya waktu 30 detik untuk menjawab soal dan nanti kita akan cocokkan jawaban kita saat pembahasan. Ini dia soal yang pertama. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Andi sedang mengecat rumah. Ia tidak sengaja menjatuhkan cat hingga mengenai pagar rumah tetangga. Oke, jadi di sini dia lagi ngecat rumah dan terkena pagar rumah tetangganya. Tetangga marah-marah padanya, pasti ya. Jika kamu adalah Andi, maka A, saya menjelaskan bahwa itu tindakan yang tidak disengaja. Oke, berarti ini menjelaskan. Ini tindakan nyata yang positif, kita keep dulu. B, saya minta maaf sambil mendengarkan ocehannya, katanya. Nah, mana yang lebih tepat, A atau yang B? Oke teman-teman, ini adalah soal wawancara terkait dengan etika. Kenapa saya bilang ini etika? Karena ini sumbernya adalah kesalahan kita. Ya, kenapa orang bisa marah? Karena kita yang salah. Jadi etikanya kalau kita yang salah, kita harusnya minta maaf. Jadi yang B lebih tepat. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena yang A ini hanya berbentuk menjelaskan, tapi lebih kepada pembenaran diri. Seolah-olah Anda tidak mengakui bahwa Anda salah. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu menjelaskan bahwa saya tidak sengaja, karena orang mungkin tahu Anda tidak sengaja, tapi dia marah karena Anda tidak berhati-hati, sehingga timbullah masalah yang ada di soal ini gitu. Jadi teman-teman lebih tepat yang B daripada yang A. Kemudian yang C, saya berjanji akan mengikuti segala keinginannya, B atau C? Oke, kita kembali lagi bahwa ini adalah soal wawancara, ini terkait dengan etika. Jadi lebih tepat adalah yang B. Minta maaf sambil mendengarkan ocehannya. Supaya apa? Supaya orangnya bisa meluapkan amarahnya gitu teman-teman ya. Kalau Anda berjanji mengikuti segala keinginannya, ini kita nggak tahu segala keinginannya ini apakah sesuai untuk menebus kesalahan Anda atau tidak gitu teman-teman. Jadi ini lumayan berbahaya kalau yang C. Nah, kemudian yang D, saya mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. B atau D? Masih lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang D saja? Karena mencari solusi ini belum ketemu solusinya gitu teman-teman, baru mencari ya, baru mencari gitu teman-teman.
Jadi tindakan yang lebih realistis yang langsung terjadi ketika kita dengar tetangga kita marah-marah itu apa? Ya minta maaf gitu ya. Yang langsung refleks kita lakukan adalah minta maaf, kemudian mendengarkan dia dulu. Mendengarkan amarah dia dulu gitu teman-teman ya, baru nanti kita tanyakan bagaimana baiknya, atau misalkan kita langsung cat lagi, kembalikan seperti warna semula gitu teman-teman. Oke, jadi yang B ini lebih tepat, poinnya 4. Gimana teman-teman, sudah betul? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, silakan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda mengikuti lomba lari maraton tingkat kabupaten, akan tetapi karena macet, Anda terlambat datang ke lokasi dan terkena diskualifikasi. Anda terkena diskualifikasi, ini dia masalah yang ada di soal. Kemudian, padahal Anda sudah menantikan perlombaan ini sejak lama, bagaimana tanggapanmu? Intinya di mana? Terkena diskualifikasi, karena apa? Karena Anda terlambat nih, Anda terlambat. Oke teman-teman, kita lihat. A. Meminta permakluman pada panitia sebab saya sudah menunggu perlombaan ini sejak lama. Mohon permakluman. Kita keep dulu. B. Meminta kesediaan panitia untuk mengulang lomba sekali lagi. Gimana teman-teman nih, A atau B? Ya lebih tepat yang A, masih mending kita minta permakluman daripada kita minta kesediaan panitia untuk ulang lagi lombanya. Padahal yang telat cuma Anda, cuma satu orang. Sementara peserta lari itu banyak, bisa ratusan atau bahkan ribuan gitu teman-teman ya. Jadi nggak mungkin hanya satu orang yang telat akan diulang pertandingannya. Jadi ini nggak masuk akal yang B. Ya, terlalu memaksakan kehendak. Kemudian yang C, menerima konsekuensi didiskualifikasi karena keteledoran saya. A atau yang C? Lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang A saja? Karena minta permakluman ini bagaimana bentuk permaklumannya? Sedangkan perlombaan sudah dimulai. Anda sudah didiskualifikasi karena terlambat. Kalau terlambat ya berarti larinya, lombanya sudah mulai, lomba sudah mulai. Ya, jadi permakluman seperti apa? Apakah Anda akan menyusul di belakang? Itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau udah aturannya adalah kalau Anda terlambat Anda didiskualifikasi, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Gitu teman-teman. Jadi yang C lebih tepat, kemudian yang D menonton pertandingan hingga selesai seraya menyesali nasib saya. C atau yang D? Lebih tepat adalah yang C. Kenapa? Karena di sini teman-teman menyesali nasib saya katanya ya. Kemudian kenapa nggak bilang menonton pertandingan saja? Karena ini tidak sesuai dengan soalnya. Soalnya bilang Anda terkena diskualifikasi. Jadi bagaimana tindakan Anda dalam menghadapi hal tersebut? Gitu teman-teman. Jadi lebih tepat adalah menerima konsekuensi tersebut, bukan jawabannya ke menonton pertandingan gitu ya. Tidak nyambung kalau yang D ini. Jadi di sini lebih tepat adalah yang C, poin 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Saat sedang menunggu bus, Anda melihat seorang nenek ingin menyeberang jalan. Bagaimana tanggapanmu? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kasusnya adalah nenek ingin menyeberang jalan. Saya bertanya, apakah ia butuh bantuan dan membantu menyeberang? Tanya dulu, katanya ya, kita keep. B, saya menunggu orang lain yang berkenan membantunya. A atau B? Tentu lebih tepat yang A. Anda dulu yang berbuat baik ya, bukan menunggu orang lain berbuat baik. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya meminta orang yang lebih muda dan lebih berani untuk membantunya. A atau C? Konsepnya sama ya. Kalau Anda dituntut untuk melakukan suatu kebaikan di soal, perhatikan teman-teman bahwa dahulukan diri Anda untuk melakukan kebaikan itu dibandingkan orang lain. Selama itu tidak mengganggu pekerjaan Anda, tidak mengganggu kehidupan Anda gitu teman-teman ya, kayak bantuin orang nyeberang jalan ini kan nggak mengganggu sama sekali
gitu teman-teman. Jadi lebih baik Anda yang membantu orang itu daripada orang lain. Jadi C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya membantunya menyeberang jalan dengan selamat. A atau yang D? Lebih tepat adalah yang D. Ya, kenapa Kak nggak tanya dulu? Karena dia nenek-nenek teman-teman, dia biasanya kalau orang tua yang sudah sepuh gitu memang butuh bantuan untuk menyeberang jalan. Gitu teman-teman ya. Dia termasuk dari orang-orang yang diprioritaskan gitu teman-teman. Jadi di sini lebih tepat adalah yang D, Anda tidak perlu bertanya dulu, kemudian Anda membantunya ya. Lebih baik Anda berinisiatif langsung untuk membantunya menyeberang jalan agar dia selamat sampai seberang gitu teman-teman. Jadi yang D ini poin 4, A poinnya 3 saja. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya mau rekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama. Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom. Teman-teman juga masih bisa order e-book siap hadapi seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPK PGSD untuk teman-teman yang di Kemenak dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.pppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Oke, kita next lagi teman-teman ya. Silahkan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Nadia melihat sampah berserakan, katanya nih, sampah berserakan. Beberapa warga bergotong royong untuk membersihkannya. Mereka membuang sampah, semua sampah pada sungai di dekat desa. Jika kamu adalah Nadia, jadi dia lihat warga membuang sampah di sungai. Nih, buang sampah di sungai. Inti masalahnya di sini. Jika Anda adalah Nadia yang melihat kejadian itu, apa yang akan Anda lakukan? Ingat masalahnya dulu. Kalau masalahnya ini negatif ya, membuang semua sampah di sungai, ini kan dampaknya jangka panjang dan itu bersifat negatif. Jadi Anda harus berusaha memilih kunci jawaban yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah yang ada di soal. Ya, gitu teman-teman. A, mencegah tindakannya, mencegah tindakan tersebut sebelum berakibat fatal. Kita keep dulu. Kemudian yang B, menjelaskan dampak negatif membuang sampah di sungai. A atau yang B? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A saja? Karena semua sampah sudah dibuang di dekat sungai. Di sungai teman-teman ya, bukan di dekat sungai. Jadi semua sampah sudah dibuang di sungai. Jadi udah terbuang semua. Jadi nggak mungkin lagi dicegah. Yang ada adalah Anda menjelaskan dampak negatifnya kemudian cari solusinya gitu teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi karena tidak sesuai dengan soal. Kalau misalkan nanti di soalnya belum terjadi, teman-teman bisa mencegah. Kalau di soal ini kebetulan saya buatnya sudah terjadi. Jadi sudah dibuang semua sampah itu. Nah, bagaimana kita bisa membereskan itu? Gitu teman-teman ya, bukan mencegahnya karena sudah terjadi. Ya, tergantung dari konteks soal yang teman-teman dapatkan nanti. Kemudian yang C, mengajak warga membersihkan sungai dan membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan sungai dan membuang sampah pada tempatnya, B atau yang C. Ingat teman-teman, cari yang menyelesaikan masalah di soal.
Apa itu yang lebih tepat? Yang C, ya. Jadi karena semua sampah sudah terbuang di sungai, jadi kita harus apa? Membersihkannya, kemudian membuangnya di tempat sampah yang benar gitu teman-teman. Bukan hanya menjelaskan, karena kalau menjelaskan ini belum tentu mereka mau mendengar atau belum tentu mereka langsung tergerak untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau hanya menjelaskan, oh ya udah deh, next time kita nggak akan ngelakuin itu lagi. Gitu teman-teman, bisa jadi sampai di sana saja kalau kita hanya menjelaskan. Tapi kalau kita mengajak mereka membersihkan sungai tersebut, maka setidaknya orang-orang akan tergerak, oh iya ya, ini tindakan yang kurang tepat. Jadi kita ayo saling bantu untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi yang lebih langsung berdampak gitu teman-teman pada penyelesaian masalah yang ada di soal gitu. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang B. Oke, kemudian yang D membiarkan tindakan tersebut nggak usah dilanjutin. Membiarkan tindakan tersebut berarti Anda hanya menonton, Anda hanya diam, tidak melakukan apapun. Jadi yang D eliminasi langsung, paling tepat adalah yang C, poin 4, B3, kemudian yang A2 dan D1. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Tim Anda diminta melakukan sosialisasi di sebuah desa. Salah satu rekan Anda tidak bisa bahasa daerah setempat. Perhatikan, kita langsung dapat poinnya. Adalah rekan Anda tidak bisa bahasa daerah setempat. Padahal dia mau sosialisasi. Sosialisasi itu apa sih? Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang kita punya ke orang lain dan diterima dengan baik. Jadi kalau misalkan dia pakai bahasa daerah A, misalkan ya, maka setidaknya Anda mampu berbahasa daerah warga setempat. Biar apa? Biar tersampaikan, biar tersalur. Kecuali kalau misalkan semua orang di sana itu paham bahasa Indonesia, jadi lebih mudah. Ya, kalau biasanya sosialisasi apalagi ke desa-desa itu kita setidaknya harus tahu bahasa mereka, bahasa warga setempat supaya apa yang kita katakan mereka juga bisa menerima dengan baik gitu, bisa paham. Oke, A, meminta seseorang sebagai penerjemah. Kita keep dulu. Kenapa? Karena ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di soal. Karena rekan Anda tidak bisa bahasa daerah, mungkin dia butuh seorang penerjemah atau translator gitu teman-teman ya. Kemudian memintanya menggunakan Google Translate. Mana yang lebih efektif, A atau yang B? Lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena yang B ini lebih butuh banyak waktu. Ya, ketika Anda bicara, Google mentranslate, kemudian setelah Google Translate Anda sampaikan ke orang-orang. Jadi butuh banyak banyak tindakan gitu ya teman-teman. Kemudian dia belum tentu efektif karena itu sistem kalau Google Translate ya, bisa jadi susunannya kita maunya saya akan pergi ke suatu tempat, jadi saya pergi akan ke suatu tempat, bisa jadi akan berubah susunan kalimatnya kalau di Google Translate ya teman-teman ya. Kalau yang orang langsung, orang yang sudah bisa itu lebih tepat cara mentranslate-nya gitu teman-teman. Jadi lebih efektif dan lebih efisien gitu teman-teman kalau orang langsung yang menerjemah dibandingkan dengan Google Translate. Jadi yang B ini eliminasi. Kemudian yang C, memintanya mengumpulkan warga saja tanpa memberikan sosialisasi. Oh ya, jadi dia diminta untuk mengumpulkan warga, tidak disuruh untuk melakukan sosialisasi. A atau yang C? Lebih tepat yang A. Kenapa? Karena semua orang sebaiknya andil dalam melakukan tugasnya. Karena di soal disebutkan bahwa tugasnya adalah sosialisasi. Jadi sebaiknya bagaimana dia bisa memberikan sosialisasi dengan tepat. Jadi tidak memindahkan tugas yang seharusnya dia lakukan ke tugas yang lain. Kayak yang C ini kan melakukan tugas yang lain, yang awalnya dia sosialisasi, malah disuruh untuk hanya mengumpulkan warga. Jadi berbeda dari tugas yang asli. Gitu teman-teman ya, jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, meminta atasan untuk menggantikannya dengan karyawan lain. Ini juga nggak usah. Kalau mengganti dengan karyawan lain ini berarti menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kebaikan atau suatu tugas gitu ya. Jadi yang D ini kita eliminasi, lebih tepat yang A poin 4, kemudian yang B poinnya 3. Oke teman-teman ya, kalau terkait dengan sosialisasi atau butuh penerjemah itu biasanya beda-beda pilihan gandanya. Jadi teman-teman silahkan eliminasi pelan-pelan saja. Kalau wawancara itu biasanya lebih banyak waktu ya. Jadi ada 10
soal dan waktunya 10 menit. So, satu soal itu 1 menit dan soalnya lumayan pendek-pendek tapi mungkin pilihan gandanya yang 2 pilihan ganda yang suka mengecoh. Jadi teman-teman butuh beberapa waktu untuk mengeliminasi mana sih yang lebih cocok yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman kembali lagi jangan dihafalin kunci jawabannya, tapi biasakan bagaimana cara mengeliminasi kunci jawaban. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kamu sedang berkendara, ada seseorang yang menyeberang jalan, lampu sekitar jalan mati sehingga jalanan menjadi gelap, kamu akan apa? Ya, ini soalnya lumayan pendek ya, yang saya dapatkan bocorannya, jadi silahkan teman-teman nanti sesuaikan dengan soal yang teman-teman dapatkan. Seseorang menyeberang jalan, kemudian lampu sekitar jalan mati sehingga jalanan menjadi gelap. Ini disebutkan bahwa jalanan menjadi gelap. Nah, Anda kan berkendara. Biasanya kalau kita berkendara menggunakan roda 2 atau roda 4 itu ada lampunya, teman-teman ya. Bagaimana tindakan kita kalau keadaan sekitar lagi gelap, kita punya lampu, gitu teman-teman. A. Membiarkannya menyeberang dan saya tetap melanjutkan perjalanan. Kita keep dulu. B. Menunggunya menyeberang dengan selamat kemudian melanjutkan perjalanan. Mana lebih tepat, A atau yang B? Oke teman-teman, di sini lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Karena bentuk etika kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan orang lagi butuh penerangan, harusnya kita menerangi. Kalau yang A ini kan dia membiarkannya menyeberang dan saya tetap melanjutkan. Berarti kalau Anda melanjutkan perjalanan setelah Anda lewat, dia akan kembali gelap jalannya sehingga kemungkinan dia belum selesai menyeberang jalan, dia tidak melihat apapun gitu teman-teman ya. Bisa dibayangkan ya bentuk soalnya secara nyata teman-teman. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, yang A kita eliminasi. Kemudian yang C memintanya untuk menyeberang dengan cepat, diburu-buruin. Kalau yang C ini jelas kurang tepat teman-teman ya, diburu-buruin gitu. Lebih tepat adalah kalau yang paling baik ya Anda nunggu orangnya lewat dulu. Ya daripada Anda suruh cepetan ini jalan gelap gitu teman-teman. Padahal dia cuma nyeberang jalan gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini eliminasi, kemudian yang D meneruskan perjalanan tanpa menghiraukannya. Ini nggak usah, tanpa menghiraukannya ini Anda nggak melakukan apapun. So di sini yang B poin 4. Oke teman-teman, kita next lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sedang melayani antrian yang sangat panjang. Anda melihat seorang difabel ikut antri di belakang. Difabel ini kata halus untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas, teman-teman ya. Jadi kalau Anda melayani antrian berarti Anda punya eh, wewenang gitu teman-teman ya, siapa yang Anda dahulukan gitu ya. Saya memintanya ikut mengantri sesuai aturan yang berlaku. Kita keep dulu. B. Saya meminta izin untuk mendahulukan difabel. A atau B? Lebih tepat yang B. Kenapa? Karena difabel termasuk dari prioritas. Ya. Jadi lebih tepat yang B, bisa mendahulukannya dulu gitu teman-teman daripada meminta dia mengantri seperti biasa. Kemudian yang C, saya memintanya dilayani di tempat prioritas. Oke, B atau yang C? Lebih tepat adalah yang C. Kenapa bukan yang B saja? Karena minta izin untuk mendahulukannya ini belum tentu orang yang mengantri mengizinkan, gitu ya. Padahal Anda punya wewenang untuk memberikan pelayanan kepada siapa lebih dulu, gitu. Jadi lebih tepat yang C, memintanya dilayani di tempat prioritas. Kak, misalkan ada yang nanya, Kak, bagaimana kalau nggak ada tempat prioritas? Perhatikan teman-teman, kalau di pilihan ganda disediakan, memintanya dilayani di tempat prioritas, ini artinya tempat prioritasnya ada, gitu teman-teman.
Kecuali di pilihan ganda ini misalkan ada kata, jika ada, maka ini ada dua pilihan. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Sehingga ini kalau ada kata jika ada ini teman-teman nggak usah dipilih gitu teman-teman, karena bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada tempat prioritasnya. Tapi kalau nggak seperti ini kan nggak ada nih. Jadi kita anggap bahwa tempat prioritas ada. Jadi Anda bisa memilih yang C. Saya memintanya dilayani di tempat prioritas karena ini artinya ada tempatnya gitu ya. Jadi yang C ini lebih tepat, kemudian yang D saya melihat orang lain yang sedang mengantri sebelum membuat keputusan. Ini masih mikir-mikir ya. Kalau mikir-mikir berarti bukan jawabannya ya karena tidak menyelesaikan masalah. So di sini yang C yang memiliki poin 4, B poinnya 3, A2 dan D1 teman-teman. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya mau rekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama. Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom. Teman-teman juga masih bisa order e-book siap hadapi seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPK PGSD untuk teman-teman yang di Kemenak dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.pppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Oke, kita next lagi ya. Masih ada soalnya nih. Kita next lagi, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda menemukan kucing tergeletak di depan rumah, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tanggapanmu? Kondisi sangat mengkhawatirkan ya. Tergeletak berarti dia butuh bantuan. Butuh bantuan ya, butuh bantuan. Apa tindakannya? A, saya menelpon dokter hewan. B, saya membawanya ke dokter hewan. A atau yang B? Mana lebih tepat? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena belum tentu langsung bisa direspon. Lebih tepat adalah Anda langsung yang bergerak ke lokasi pertolongan gitu. Lebih baik Anda yang membawanya ke dokter hewan, itu lebih cepat daripada dokter hewan ditelepon untuk ke Anda. Karena bisa jadi kalau dia yang disuruh datang ke tempat Anda perlu waktu, perlu janjian dulu. Jadi lebih lama waktunya yang dibutuhkan kalau Anda menelpon dokter hewan. Ini kurang efektif ya. Kurang efektif gitu. Karena butuh waktu, biasanya kita perlu janjian kalau dokter yang datangin kita ya. Kalau kita membawa ke dokter hewan, dia bisa langsung ditangani di sana gitu teman-teman. Kemudian yang C, saya meminta tetangga untuk membantunya sebab saya alergi. Nah, gini teman-teman, kalau ada kata sebab saya alergi atau sebab saya tidak suka atau yang lainnya di pilihan ganda, itu teman-teman adalah pilihan Anda. Ini kan Anda yang memilih untuk bilang saya alergi. Anda yang memilih gitu. Meskipun kenyataannya Anda itu alergi, kenyataannya saya alergi Kak, makanya saya pilih sebab saya alergi. Enggak boleh. Lebih baik Anda tidak menyatakan kekurangan Anda dalam menjawab soal gitu ya. Meskipun saya alergi, tapi kalau dalam menjawab soal saya nggak perlu pilih yang ini
Gitu teman-teman ya, karena ini membuat saya terbatas dalam melakukan kebaikan. Ini membatasi saya nih dalam membuat kebaikan gitu ya. Kalau minta tetangga berarti saya tidak bergerak untuk membantu kucing itu, tapi tetangga saya yang bergerak membantunya ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan di soal disebutkan Anda alergi. Nah, kalau di soal disebutkan Anda alergi kucing, maka betul keadaannya bahwa Anda alergi kucing. Itu yang harus ditanamkan saat menjawab soal Anda alergi kucing. Ya. Sedangkan kalau hanya di pilihan ganda yang bilang sebab saya alergi kucing, hindari itu. Meskipun kenyataannya Anda alergi, hindari menjawab dengan kelemahan Anda. Itu membatasi Anda dalam berbuat kebaikan. Ya, pahami cara menjawab soalnya teman-teman ya. Jadi yang C ini jangan dipilih. Oke. Semoga dipahami. Kita lanjut lagi. Saya mencari pemiliknya. Ini membutuhkan banyak waktu. Sedangkan kucingnya sudah tergeletak teman-teman ya. Sudah mengkhawatirkan. Kalau Anda butuh mencari pemiliknya, ini akan menghabiskan banyak waktu. Menghabiskan waktu nih. Bisa jadi kucingnya mati duluan gitu teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang B poin 4, kemudian A poinnya 3, C poin 2, dan D poin 1. Oke teman-teman, sudah paham ya cara menjawab soalnya? Kita lanjut lagi. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sedang dalam perjalanan untuk mengikuti seleksi PPPK 2024 periode 2. Di pertengahan jalan Anda melihat kerumunan orang disebabkan kecelakaan. Anda memiliki sedikit waktu untuk tes ya, sebelum tes dimulai. Anda memiliki empati yang tinggi katanya, bagaimana tanggapanmu? A. Saya melihat korban kecelakaan kemudian melanjutkan perjalanan, lihat dulu. B. Saya melanjutkan perjalanan untuk mengikuti seleksi PPPK, A atau B? Oke teman-teman, di sini lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak enggak yang A? Karena ini udah saya lingkarin teman-teman ya, ada kerumunan orang, berarti banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan banyak orang yang bisa membantunya. Sedangkan Anda punya sedikit waktu sebelum tes. Jadi Anda lihat dulu prioritasnya yang mana? Tentu tes Anda. Kenapa? Karena orang yang kecelakaan ada yang membantu, ada kerumunan yang membantu. Kecuali kalau di sana hanya Anda sendirian yang melihat kejadian itu, maka Anda harus membantu. Ya, kalau di sana di soal ada kata kerumunan, berarti sudah ada banyak yang bisa membantu dia. Jadi Anda masih bisa untuk melakukan perjalanan. Ya, lihat mana yang lebih prioritas untuk dilakukan gitu teman-teman. Jadi di sini yang lebih tepat yang B dibanding dengan yang A, kemudian yang C saya berhenti sejenak untuk memastikan bahwa korban bukan keluarga saya. C atau yang B? Lebih tepat yang B. Kenapa bukan yang C? Karena Anda berempati itu ada alasannya. Oh, karena itu keluarga saya. Itu adalah kerabat saya. Jadi saya harus berhenti. Jadi saya harus menolongnya dulu. Gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D saya menelpon ambulans untuk menolong korban. Nah, B atau yang D? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Kenapa nggak nelpon ambulan? Karena banyak orang yang bisa melakukan itu. Sedangkan Anda punya sedikit waktu sebelum tes. Jadi takutnya Anda terlambat, jadi lebih prioritas adalah Anda pergi ke tempat tes dulu. Gitu ya. Jadi yang D ini juga kurang tepat, lebih tepat yang B poin 4. Untuk yang nomor 9 ini sedikit saya ubah redaksi soalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sedang antri di sebuah supermarket, Anda berada pada antrian kedua nih. Antrian kedua, ojek online pesanan Anda mengabarkan bahwa ia telah sampai di depan supermarket.
Antrian kedua, kemudian ada ojek online yang datang. Bagaimana tindakan Anda? Mengabarkan pada ojek online untuk menunggu sebentar. Oke, ini ada etikanya gitu teman-teman ya, tungguin dulu sebentar ya, udah di antrian kedua nih. Oke. B, meninggalkan antrian dan pulang. A atau B? Lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang B, Kak? Karena Anda sudah berencana untuk belanja. Jadi kenapa di antrian kedua Anda harus pulang, meninggalkan antrian? Padahal tinggal Anda selesai antrian yang pertama langsung Anda gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Karena tidak win-win solution teman-teman ya. Kemudian yang C, membiarkan ojek online menunggu tanpa memberikan kabar. Nah ini nggak boleh, berarti ini Anda tidak beretika gitu teman-teman. Kasihan tukang ojek online-nya dibiarin nganggur di depan nungguin Anda celingak-celinguk gitu. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D, meminta kasir mendahulukan saya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena Anda mengambil hak orang di depan Anda. Bisa jadi dia juga lagi ditungguin sama bosnya atau sama siapa gitu teman-teman. Bisa jadi keadaan Anda sama dengan orang di antrian satu gitu. Jadi sebaiknya Anda menunggu sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan yang D. Jadi yang A ini yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, gimana nih? Udah 10 soal. Jadi di wawancara itu ada 10 soal dan poin maksimal tentunya adalah 40 ya. Jadi wawancara itu tidak ada jawaban yang salah ya, semuanya benar. Ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 teman-teman. Yang paling betul itu poin 4. Jadi kalau teman-teman betul 10 soal maka teman-teman dapat poin 40 di wawancara gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk kali ini. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Next kita bahas FR apalagi, manajerial atau sosial kultural. Ayo komen sebanyak-banyaknya biar aku semakin semangat untuk buat soalnya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman semua sukses mengikuti seleksi PPPK tahun 2024 periode 2. Dadah, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.